Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Ip Man: The Awakening Master. Film ini akan menceritakan seorang pemuda ahli kungfu Wing Chun bernama Ye Wen yang sedang menuntut ilmu di Hong Kong. Namun karena ia mengetahui bahwa di sana terdapat sekelompok orang barat yang menindas penduduk Cina dan juga melakukan kejahatan lainnya, ia berusaha untuk menghentikan mereka. Mampukah Ye Wen menyelamatkan penduduk Cina dan mengusir penjajah tersebut? Yuk kita masuk ke filmnya. Film berlatar waktu pada tahun 1915 Masehi di negara Myanmar. Terlihat di sana terdapat orang-orang yang dipimpin oleh pria dari barat bernama Sitake sedang menjual wanita-wanita Cina kepada pembeli dari Myanmar. Namun karena wanita-wanita Cina yang Sitake bawa kali ini lebih sedikit daripada sebelumnya, sang pembeli meminta Sitake untuk memberikan wanita-wanita itu secara gratis. Setelah itu terjadi perdebatan antara mereka yang mengakibatkan terjadinya pertarungan antara tiga orang barat dengan orang-orang Myanmar. Sampai akhirnya trio barat menggunakan bela diri dari Inggris yaitu Bartitsu berhasil mengalahkan mereka dan juga membunuh sang pembeli. Kemudian scene berganti di Hong Kong. Ketika masyarakat di sana sedang menjalankan aktivitas seperti biasa, terdapat beberapa pemuda sepulang dari sekolah yang mengayuh sepedanya dengan kencang karena mereka sedang balapan. Salah satu di antara mereka yaitu seorang pemuda bernama Ye Wen berhenti dan masuk ke dalam kereta karena ia melihat seorang ibu dan anaknya dirampok oleh beberapa orang di dalam kereta. Ye Wen yang ingin menyelamatkan ibu dan anaknya tersebut harus bertarung dengan para perampok untuk mendapatkan kembali tas yang dirampok. Sementara itu, anak dari ibu yang dirampok yaitu seorang pria bernama Bu Feng bersama temannya yang bernama Aswi datang di sana, dan Bu Feng yang melihat perampok yang ingin melarikan diri menghadangnya serta ia menghajar si perampok. Kemudian, Ye Wen yang telah berhasil mengalahkan perampok dan ia melihat Bu Feng menghajar perampok, ia menghampiri Bu Feng dan mencoba untuk menghentikannya. Tiba-tiba, penjaga stasiun datang di sana dan mengharuskan Bu Feng untuk berhenti menghajar si perampok. Setelah itu, adik Bu Feng yang bernama Xiao Chan memberitahu Bu Feng bahwa mereka telah diselamatkan oleh Ye Wen. Mengetahui hal itu, Bu Feng berterima kasih kepada Ye Wen dan ia memperkenalkan dirinya. Malam harinya, Ye Wen bersama Bu Feng makan bersama dan juga bercerita satu sama lain karena ternyata mereka berdua adalah teman dekat sewaktu kecil. Setelah selesai makan, Bu Feng mengajak Ye Wen ke tempat tinggalnya dan ia juga memperlihatkan rental kereta miliknya. Kemudian karena Bu Feng ingin menyiapkan kamar untuk Ye Wen, ia meminta Ye Wen untuk berkenalan dan berbincang-bincang dengan adiknya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Xiao Chan yang mengetahui tas milik Ye Wen rusak karena telah menyelamatkannya, ia ingin membelikan Ye Wen tas baru namun uang yang ia punya tak cukup untuk membeli tas itu. Terdapat dua pria yang berdiri di belakang Xiao Chan menawari Xiao Chan untuk menjadi artis dan mereka memberikan kartu nama mereka. Kemudian mereka berdua pergi karena Ye Wen bersama Bu Feng datang menghampiri Xiao Chan. Tak lama kemudian terdengar teriakan orang-orang memanggil Hu Die, yaitu seorang artis terkenal, dan Bu Feng yang rupanya ngefans berat dengan Hu Die langsung bergegas ke tempat Hu Die. Malam harinya Ye Wen bersama Bu Feng menarik kereta yang di atas kereta terdapat seorang wanita dan juga seorang pria. Setiba di tempat tujuan, si wanita yang mempunyai nama Liu memberikan kartu namanya kepada Ye Wen. Jika sewaktu-waktu Ye Wen membutuhkannya, ia menyuruh Ye Wen untuk menghubunginya. Setelah itu, ketika dalam perjalanan pulang, di dermaga Ye Wen bersama Bu Feng melihat beberapa wanita yang dibawa secara paksa oleh beberapa pria. Bu Feng memberitahu Ye Wen bahwa orang-orang di dermaga itu bekerja untuk orang Inggris dan ia mengajak Bu Feng untuk pergi. Namun karena penasaran, Ye Wen tak menghiraukan perkataan Bu Feng dan ia bergegas ke dermaga untuk menghentikan mereka. Kemudian terjadi cekcok antara Ye Wen dengan seorang pria dan cekcok tersebut berlanjut dengan kontak fisik antara mereka. Tiba-tiba Bu Feng datang dan ia berdrama seolah-olah Ye Wen adalah anak dari seorang detektif bernama Liu. Mengetahui hal itu, sebagian di antara mereka melarikan diri dan mereka juga melepaskan wanita-wanita yang mereka bawa. Tak lama kemudian, detektif Liu yang ternyata juga anggota dari mereka bersama anak buahnya muncul di sana. Karena Ye Wen bersama Bu Feng terkepung, tak ada pilihan lain mereka berdua harus bertarung dengan orang-orang di sana. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang di dermaga, Ye Wen bersama Bu Feng bergegas untuk pulang. Beberapa waktu kemudian, detektif Liu dihajar oleh orang barat bernama Aldo.
karena ia telah kalah melawan Ye Wen beserta Bu Feng, dan Aldo menyuruh detektif Liu untuk mencari mereka berdua sampai ketemu. Sementara itu, ketika Ye Wen tiba di rumah, ia terkejut karena di sana gelap gulita. Dan ternyata orang-orang di rumah Bu Feng sudah menyiapkan kejutan untuk Ye Wen karena mereka ingin merayakan tahun baru bersama. Selain itu, Xiao Chan juga memberikan orang-orangan untuk berlatih Wing Chun kepada Ye Wen, serta mereka semua meminta Ye Wen untuk mengajari mereka Wing Chun. Di tempat lain, kini Shitake sedang melakukan pertemuan dengan 3 petinggi polisi. Rupanya, para polisi tersebut mengetahui bisnis Shitake di Hong Kong, yaitu menculik wanita-wanita Tionghoa untuk dijual, dan mereka khawatir karena gubernur Hong Kong sedang fokus dengan hilangnya orang-orang Tionghoa tersebut. Kemudian mereka yang melihat cincin inspektur polisi yang telah mati kini dipakai Shitake, mereka pun ingin menyerang Shitake. Namun tangan salah satu polisi malah ditusuk sumpit oleh Shitake. Keesokan harinya, Ye Wen mengunjungi rumah gurunya untuk bersih-bersih dan ia dipanggil gurunya untuk menyuruhnya membantu memijat pelanggan. Sambil memijat pelanggan dengan mata tertutup, Ye Wen bersama gurunya juga berlatih kungfu. Sementara itu di rumah Bu Feng, detektif Liu bersama anak buahnya datang di sana dan mereka mengajar Bu Feng beserta para pekerja di rental kereta Bu Feng. Ketika mereka sedang asik memukuli Bu Feng, tiba-tiba Ye Wen datang dan ia menghentikan mereka. Kemudian, detektif Liu meminta uang 1000 pound kepada Ye Wen untuk menebus apa yang telah dilakukan Ye Wen. Namun, karena Ye Wen tak memiliki uang, orang barat bernama Sancho menyerang Ye Wen sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Di antara orang-orang yang menonton pertarungan itu, rupanya terdapat wartawan yang memotret pertarungan mereka. Dan akhirnya Sancho berhasil dikalahkan oleh Ye Wen, sedangkan Asui tertusuk pisau detektif Liu karena ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bu Feng. Kemudian karena kalah dengan Ye Wen, Sancho mengerahkan pasukannya untuk pergi meninggalkan rumah Bu Feng. Setelah mereka pergi, Bu Feng menyuruh ibunya untuk membawa Asui ke rumah sakit, dan ia marah-marah kepada Ye Wen karena semua ini terjadi gara-gara Ye Wen yang ingin menghentikan kejahatan Shitake dan anak buahnya. Tiba-tiba terdapat seseorang datang memberitahu Bu Feng bahwa kini Xiao Chan dalam bahaya. Ternyata kini Xiao Chan ditangkap oleh anak buah Shitake dan ia dikurung di sebuah sangkar serta disirami air. Sementara itu, wartawan yang memotret pertarungan Ye Wen dengan Sancho rupanya ia adalah anak buah Liu. Dan mereka merilis surat kabar baru bahwa bela diri dari Inggris yaitu Bertitsu kalah dari Wing Chun. Serta surat kabar tersebut sudah sampai di tangan Shitake. Tak lama kemudian, Ye Wen bersama Bu Feng datang di sana dan mereka meminta Shitake untuk melepaskan Xiao Chan. Mengetahui kedatangan mereka berdua, Shitake bersama Aldo menghampiri mereka berdua dan Shitake juga mengetahui bahwa Ye Wen jago bela diri. Kemudian Shitake memberikan sebuah pistol kepada Bu Feng dan ia menyuruh Bu Feng untuk menembak Ye Wen jika Bu Feng ingin adiknya selamat. Namun Bu Feng malah ingin menembak Shitake, tapi sayangnya Aldo dapat mencegahnya. Dan ketika Aldo bertarung dengan Ye Wen, Shitake menghentikannya. Rupanya alasan Shitake menghentikan pertarungan itu karena ia ingin mengadakan pertarungan terbuka antara mereka berdua yang akan diadakan 3 hari kemudian disaksikan oleh penduduk Cina. Dan jika Ye Wen menang, Shitake akan melepaskan Xiao Chan. Keesokan harinya, Bu Feng kembali ke tempat Shitake dan ia meminta maaf serta ia meminta Shitake untuk melepaskan Xiao Chan. Kemudian terjadi kesepakatan antara mereka berdua yang intinya mereka merencanakan sesuatu. Sementara itu, kini Ye Wen sedang berlatih Wing Chun untuk persiapan menghadapi Aldo. Sedangkan Shitake, ia mendatangkan wartawan karena ia ingin mengumumkan pertandingan yang akan ia adakan kepada penduduk Cina. Beberapa waktu kemudian, berita tersebut menyebar luas dengan begitu cepat kepada penduduk Cina. Sampai akhirnya, waktu yang dinanti-nantikan penduduk Cina akhirnya tiba, yaitu pertarungan antara Wing Chun dengan Bertitsu. Terlihat orang-orang di sana sudah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan itu. Dan Ye Wen yang terlihat sangat gugup diberi sebuah handuk untuk mengelap keringatnya oleh Bu Feng. Setelah itu, Ye Wen bersama Aldo memasuki arena pertarungan, kemudian pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Semula, Ye Wen dapat mengimbangi bahkan menekan Aldo, namun tiba-tiba ia pusing sehingga ia terjatuh karena terkena pukulan keras Aldo. Melihat Ye Wen terjatuh, Bu Feng pun menghampirinya dan dalam setengah sadar Ye Wen mengetahui bahwa ia pusing karena handuk milik Bu Feng yang ia gunakan untuk mengelap keringat sebelum pertarungan dimulai. Meskipun begitu, Ye Wen yang terjatuh dapat bangkit kembali dan ia melanjutkan bertarung dengan Aldo. Sementara itu, Sancho bersama pasukannya mendatangi tempat tinggal Bu Feng dan ia mengejar orang-orang di sana serta mereka juga membakar tempat tinggal Bu Feng.
Sedangkan Yewen karena masih pusing ia harus terjatuh kembali dan Bu Feng ingin menghentikan pertarungan itu dengan cara menggerakkan tangan Yewen, namun Yewen yang belum menyerah menahannya. Kemudian Yewen berdiri kembali serta ia melanjutkan pertarungan dengan ilmu yang telah diberikan oleh gurunya pada saat berlatih. Dan dengan mata tertutup, Yewen dapat menghindari serangan dan juga menyerang Aldo. Sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan Aldo. Setelah itu, Bu Feng yang melihat seseorang ingin menembak Yewen, ia mengorbankan badannya untuk melindungi Yewen sehingga ia terkena tembakan. Dan juga Yewen tiba-tiba terjatuh pingsan. Sementara itu, ibu Bu Feng sepulang dari belanja terkejut ketika sampai di rumahnya karena rumahnya sudah terbakar. Beberapa waktu kemudian, Yewen dapat tersadar dari pingsannya dan ia kini berada di rumah sakit bersama gurunya. Sepulang dari rumah sakit, gurunya mengobati Yewen menggunakan cara tradisional Cina dan ia juga menasihati Yewen tentang kungfu. Sedangkan Bu Feng bersama Xiao San kini mereka disiksa dan digantung oleh Shitake di suatu tempat. Keesokan harinya, Yewen menulis sebuah surat untuk gurunya bahwa ia pamit untuk pergi menegakkan keadilan. Kemudian ia mendatangi tempat Shitake. Sesampai di sana, ia disambut dengan anak buah Shitake yang menyerangnya dan juga Aldo bersama Sancho menyerang Yewen. Setelah berhasil menyingkirkan mereka, Yewen bergegas mencari Shitake dan ia memasuki ruangan Shitake. Tiba-tiba dari belakang Shitake muncul dan ia menodongkan sebuah pistol ke kepala Yewen. Menggunakan kecekatannya, Yewen berhasil menjatuhkan pistol itu dari tangan Shitake. Kemudian terjadi pertarungan antara mereka. Akhirnya Yewen dapat mengejar Shitake habis-habisan dan ia juga berhasil mengalahkan Shitake. Tak lama kemudian, para polisi datang untuk menangkap para penjahat dan juga membebaskan orang-orang yang ditahan oleh Shitake. Hal itu menjadi berita besar yang menyebar kepada penduduk Cina, dan semenjak itu sebagian penduduk Cina melakukan demo untuk menegakkan keadilan. Beberapa waktu kemudian, Yewen, Bu Feng beserta yang lainnya dapat berkumpul kembali dan film pun selesai. Saya Bux pamit, terima kasih dan sampai jumpa.